warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat bersua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridho kepada kita bersama. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kami dari Yayasan Bunaya Abdullah, Sekolah Menengah Atas Sains Plus Tahfiz Quran Al-Amar, hadir ke pendengaran Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Hari ini kita akan membahas 7 pemuda yang dikisahkan dalam Al-Quran, bagaimana perjuangannya diukir dalam Al-Quran, yang biasa kita sebut dengan Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah ashabul kahfi itu menjadi sesuatu yang ajaib, menjadi sesuatu yang menakjubkan bagi kita semua? Kalau ini pertanyaan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Semua kekuasaan Allah itu menunjukkan keajaiban. Diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga penuh dengan keajaiban. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, semuanya terjadi. Dan itu semua kalau diukur dengan akal manusia adalah keajaiban. Al-Quran mengisahkan 7 pemuda yang pemberani yang hidup di zaman kerajaan Romawi. Ketika itu rajanya adalah Heraklius. Ini merupakan sejarah bagi umat Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini, dikabarkan oleh Jibril menjadi ayat Al-Quran. Kisah yang luar biasa itu, 7 pemuda yang tangguh itu, yang dengan keimanannya mereka berani melawan kekuasaan zalim di masanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kita pada saat sekarang ini, bagaimana melahirkan pemuda-pemuda yang tangguh. Kita tidak lagi dituntut bagaimana melahirkan Ashabul Kahfi, tapi bagaimana kita dituntut melahirkan pemuda-pemuda yang zamannya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan zaman di masa Ashabul Kahfi itu. Hari ini kemaksiatan di mana-mana. Hampir tidak ada celah tempat yang tidak penuh dengan kemaksiatan. Artinya, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab yang besar bagaimana melahirkan generasi muda kita ke depan menjadi generasi yang tangguh. Keimanannya, pemikirannya, kerja kerasnya. Kami dari Sekolah Menengah Atas Sains Plus Tahfiz Quran Al-Amar akan menyiapkan generasi-generasi berlian itu, agar kiranya masyarakat bisa mempercayakan diri, menyekolahkan, memberikan pendidikan anaknya dapat kami kelola. Di sekolah ini akan ditempa 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kecerdasan fikirnya, sehingga apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bisa dikembangkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun itu sesungguhnya yang utama, bagaimana menanamkan akidah yang kuat terhadap generasi muda ke depan. Penanaman akidah itu sumber utamanya adalah Al-Quran. Maka sekolah ini menanamkan bagaimana siswanya menjadi hafiz dan hafizah. Karena orang-orang yang hafiz dan hafizah tentu dia akan mempunyai kelebihan yang luar biasa.
Ajaran Al-Quran langsung terserap dalam jati dirinya, sehingga ilmu yang dia dapat ke depan tentang sains, teknologi akan diwarnai dengan warna-warna Al-Quran. Ilmu yang jatuh ke tangan orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, maka ilmu itu akan membawa malapetaka. Kalau hari ini kita lihat bagaimana ketika ilmu itu jatuh ke tangan-tangan orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, dengan alasan perkembangan teknologi dan zaman, mereka hancurkan dunia ini. Bom atom dibuat bukan untuk perdamaian, tapi menebar kebencian. Bukan karena ingin sebuah penelitian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi menebarkan huru-hara di mana-mana. Tapi kalau ilmu itu jatuh ke tangan orang-orang yang pemegang Al-Quran, pengamal Al-Quran, tentu ilmu itu akan menunjukkan bagaimana ilmu-ilmu itu diciptakan, dikembangkan, sehingga lahir generasi-generasi baru kita, generasi-generasi Ibnu Sina yang dia paham tentang ilmu kedokteran, matematika, fisika, tapi dia juga sebagai seorang pengamal Al-Quran, sehingga hasil karyanya hari ini menjadi pegangan utama kitab-kitab medis di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, untuk membentuk manusia yang tangguh itu memang tidak mudah. Perlu perjuangan, terutama kepada generasi muda. Untuk menjadi orang hebat, Anda tidak bisa simsalabim, tapi harus ada upaya, ada gerakan, ada perbuatan. Kita harus siap bangun pagi, bangun tengah malam, tahajud. Dalam rangka apa? Untuk membina watak keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktunya kepada kita untuk terus dapat meningkatkan kualitas iman. Disiapkannya siang, pagi hari kita ditegur dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Di waktu malam kita ditegur dengan kalimatnya wallaili, demi waktu malam. Begitu ayat-ayat Al-Quran senantiasa mengingatkan kita. Ilmu-ilmu yang dilandaskan kepada Al-Quran akan banyak membawa manfaat. Sekolah ini hadir untuk melahirkan generasi muda, para pejuang-pejuang ke depan, teknokrat-teknokrat yang Qur'ani. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sekolah yang bercita-cita melahirkan generasi, tentu kita mempersiapkan fasilitas, para pendidik yang juga sudah siap untuk mendidik anak-anak kita secara keimanan dan ilmu pengetahuan. Karena itu, pada kita semua, kapan lagi kita bisa menyekolahkan anak kita, generasi kita, di mana lagi kalau tidak di sini tempatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam tugas ibadah ini, maka menuntut ilmu bahagian dari ibadah. Dengan menuntut ilmu, maka kita akan menjadi orang yang berpengetahuan, tetapi tidak cukup, tidak dibekali dengan iman. Maka ilmu yang kita bentuk, ilmu yang kita tuntut itu harus tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini kami hadir di masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, bagi orang tua yang ingin anak-anaknya berakhlak mulia, cerdas dalam pengetahuan. Mari datangi sekolah kami, sekolah menengah atas SMA Sain Plus Tahfiz Quran Al-Amar. Sini kami akan mendidik anak-anak kita
berlatih ilmu agama, hafiz Quran, sekaligus ketika dia nanti mengembangkan ilmunya menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi Ashabul Kahfi itu akan kita lahirkan di sini. Pemuda-pemuda yang tangguh itu akan lahir dari sini. Pemuda-pemuda yang kuat itu akan lahir dari sini. Perkembangan zaman ke depan, perkembangan teknologi ke depan, kalau tidak dilandasi dengan Al-Quran, maka akan lahir Fir'aun yang baru. Kalau tidak dilandasi dengan Al-Quran, maka akan lahir Qarun yang baru. Tentu sebagai orang tua kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan generasi Al-Quran. Kita mencita-citakan memiliki anak yang soleh dan solihah. Tentunya untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, kita harus mendidiknya dengan Al-Quran. Semoga ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 ini menjadi inspirasi kepada kita bersama. Mari kita majukan Islam, kita mulai dari pendidikan yang berlandaskan kepada Al-Quran. Akhirnya kami dari Sekolah Menengah Atas SMA Sains Plus Tahfiz Quran Al-Amar yang bertempat Jalan Lima Manis, Medan Sinembah, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.